Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yang membicarakan tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika kita berdoa untuk tidak meminta agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Lalu kemudian kita pada sore hari ini akan melihat bagaimana redaksi doa Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian bunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Bunda Maryam. Maka di bab ini babu jawazi tamannil maut wa du'a bihi khaufa dzihabiddin. Boleh meminta kematian dan berdoa agar Allah wafatkan kita kalau kita mengkhawatirkan agama itu akan hilang dari dalam diri kita. Dan di antara ayat yang membicarakan, jika redaksinya kita lihat sederhana seakan-akan kita meminta agar Allah wafatkan kita, itu redaksi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-101. Jadi di dalam ayat 101 dari surat Yusuf ini Allah mengkabarkan doa Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Kata Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan jumpakan aku, susulkan aku, gabungkan aku dengan orang-orang yang solih. Ini kan secara redaksi Nabi Yusuf meminta agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Yusuf. Sementara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, jangan minta wafat tapi minta panjang umur terlebih dahulu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi kok redaksi yang digunakan Nabi Yusuf langsung minta wafat? Apakah kemudian ini tidak bertentangan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, terkait dengan hal ini, terkait kisah Bunda Maryam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Maryam ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyah. Jadi di antara doa Bunda Maryam itu, ya laitani, alangkah kiranya aku mati qabla hadza, sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum Bunda Maryam itu hamil. Kan Bunda Maryam itu ayahnya Imron kan bernazar, kalau nanti lahir anakku, maka aku akan jadikan dia sebagai orang yang mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena lahir anak perempuan dan dia sudah janji, maka Maryam dia mengabdi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggal di mihrab. Dan kemudian Maryam dari keturunan orang baik, keluarga Imron, lalu kemudian dia tinggal di tempat terbaik. Lalu kemudian Maryam hamil dan orang tahu Maryam itu baik, lalu kemudian hamil dan dia tidak mempunyai suami. Maka sudah banyak omongan miring tentang Maryam. Maka di antara doa Maryam, ya laitani mittu qabla hadza, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Artinya dia minta agar Maryam itu tidak melanjutkan proses kehidupannya sehingga mendapatkan sesuatu yang sulit orang lain paham. Kalau mati sebelum kejadian itu kan lepas dari keadaan yang dialami oleh Maryam. Maka terkait dengan hal ini, Imam Qurtubi menjelaskan apa maksud dari doa Nabi Yusuf alaihissalam dan kemudian apa yang dimaksud dari doa Maryam alaihissalam.
Kata Imam Qurtubi, la ta'arada baina hadhihi tarjamah wallati qablaha lima nubayyinu. Kata Imam Qurtubi, tak ada pertentangan antara yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian doa yang digunakan oleh Nabi Yusuf dan kemudian digunakan oleh Bunda Maryam. Apa kemudian tidak ada masalahnya? Di sini jelaskan amma Yusuf alaihissalam. Adapun doa Nabi Yusuf yang mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang salih. Bagaimana maksud doa Yusuf? Dijelaskan oleh Imam Qatadah. Kata Imam Qatadah, la yatamannal mauta ahadun. Jangan satu di antara kalian itu mengharap agar Allah wafatkan kalian. Jadi tak ada satupun orang sebelumnya yang langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala mati. Nabiyyun wala ghairuhu, baik itu nabi atau kemudian selain nabi, illa Yusuf alaihissalam. Imam Qatadah bahwa mengomentari yang berani minta mati itu Nabi Yusuf alaihissalam. Hina takamalat alaihin ni'am, tapi kemudian kapan Nabi Yusuf itu meminta mati? Ketika semua nikmat sempurna. Jadi semua nikmat itu utuh baru kemudian minta mati. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah, tak ada sampai Nabi pun, apalagi orang biasa, ketika dia sampai pada puncak karirnya, ketika semua nikmat itu sudah sempurna, lalu kemudian minta mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah sampai pada puncak karirnya tentu takut mati. Dia ingin menikmati karir itu lebih panjang. Kalau orang sampai pada titik yang paling tertinggi dalam kehidupannya, biasanya paling takut akan kematian. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah, tak ada satupun orang yang sampai berani berdoa seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah sampai pada puncak karirnya. Nabi Yusuf itu kan, kalau kemudian kita lihat proses perjalanan kehidupannya itu kan payah. Kecil sudah adik-beradiknya sudah iri. Lalu kemudian dibuang ke dalam sumur. Itu kan payah itu. Lalu kemudian ada orang yang sedang melakukan perjalanan, lalu kemudian ingin mengambil air dari sumur itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang menggantung ke timba saat timba itu dinaikkan ke atas. Lalu kemudian mendapat fitnah lagi sehingga masuk ke penjara. Itu kan sulit semuanya. Sampai kemudian belakangan menjadi raja. Saat menjadi raja, di puncak karirnya luar biasa, lalu kemudian baru mengatakan di dalam doa yang seperti Allah ceritakan, tawaffani muslimau wa alhiqni bis salihin. Maka Imam Qatadah mengatakan, tak ada satupun orang yang ketika sampai di puncak karirnya semuanya serba luar biasa, Allah sempurnakan nikmat dunianya, lalu kemudian minta mati. Dan satu-satunya orang yang berani meminta mati itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta mati? Kata Imam Qatadah, ishtaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla. Ternyata Nabi Yusuf itu minta mati karena kerinduannya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, Yusuf 101, kenapa Nabi Yusuf meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan Nabi Yusuf? Yang pertama, kata Imam Qatadah, itu karena rindunya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tak akan mungkin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mati. Makanya Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin, karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang dijelaskan oleh Imam Qatadah. Dan orang ketika ingin berjumpa dengan Tuhannya, tentu satu di antara proses yang harus dia lewati adalah kematian terlebih dahulu. Tapi ada sebagian pendapat bahwa doa Nabi Yusuf itu tidak diterjemahkan sebagai kerinduannya kepada Allah. Sebagian pendapat mengatakan, kenapa Nabi Yusuf berdoa seperti itu? Inna Yusuf assalam la yatamannal mauta wa innama tamannal muwafata alal Islam. Nabi Yusuf itu bukan berharap mati, tapi Nabi Yusuf itu kalau sudah tiba ajalnya, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Itu yang diinginkan Nabi Yusuf. Kalau sudah tiba saatnya, maka wafatkan aku dalam keadaan Islam. Jadi maknanya, idza jaa ajali tawaffani muslima. Kalau ajalku sampai, ajalku tiba, maka wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Itu maksud dari doa Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ada dua. Kenapa Nabi Yusuf sampai kemudian mengatakan tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin? Wafatkan akulah ya Allah dan jumpakanlah aku dengan orang-orang yang salih. Pertama bisa dimaknai
memaknai bahwa maksud dari doa Nabi Yusuf ini karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bisa dimaknai bahwa yang dimaksud doa Nabi Yusuf ini adalah beliau meminta kepada Allah, idza jaa ajali, kalau seandainya ajalku tiba, tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Jadi tak bertentangan antara doa Nabi Yusuf dengan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak akan mungkin Al-Qur'an dengan hadis itu bertentangan. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin, karena status hadis itu menjelaskan hal-hal yang jika di dalam Al-Quran itu masih samar, maka hadislah yang kemudian hadir untuk kemudian menjelaskannya. Maka hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Dan orang tidak bisa memahami Al-Quran kalau kemudian dia melepaskan dari hadis. Maka ada kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu mereka ingkar dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya percaya dengan Al-Qur'an. Sementara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peninggalan beliau itu ada Al-Qur'an, ada hadis. Maka tak mungkin orang hanya berpegang kepada Al-Qur'an lalu kemudian meninggalkan hadis, karena hadis sebagai penjelas daripada Al-Qur'an. Baik, kemudian bagaimana memandang dan kemudian melihat doa Maryam? Ya laitani mitu qabla hadza. Contoh, orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya berat. Lalu kemudian dia berkata, daripada ujian ini terjadi padaku, lebih baik engkau matikan aku sebelum kejadian ini ya Allah. Orang mengatakan itu, umpamanya dia terlahir itu mungkin dalam kacamata pribadinya tak sama dengan yang lainnya, ada satu kekurangan, lalu kemudian karena kekurangan itu dia merasa minder, lalu kemudian dia merasa tertekan, lalu kemudian berdoa, ya Allah, daripada engkau lahirkan aku seperti ini, matikan saja aku sebelumnya ya Allah. Umpamanya doa seperti itu. Nah, ini bagaimana memandang doa Maryam ini? Ternyata doa Maryam itu juga harus dilihat dari dua sisi. Doa Maryam seperti yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Maryam ayat yang ke-23, ya laitani mittu qabla hadza, alangkah baiknya, duhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Maka yang dimaksud doa Maryam ini ada dua. Yang pertama apa? Annaha khafat ayyadhunna bihassu fi diniha. Yang pertama, Maryam itu khawatir kalau orang berburuk sangka terhadap agamanya. Jadi Maryam kenapa berdoa buruk sangka agama? Jadi yang Maryam khawatirkan itu bukanlah dirinya dengan keadaannya hamil itu, bukan. Tapi Maryam khawatir orang berburuk sangka terhadap agama yang dibawa, yang kemudian Maryam anut. Maryam menganut agama itu baik. Maryam berasal dari garis keturunan yang baik, dari keluarga Imran. Lalu kemudian Maryam juga tinggal di tempat yang baik. Lalu kemudian Maryam hamil. Kalaulah seandainya berburuk kepada sangka kepada dirinya, itu tidak mengkhawatirkan Maryam. Tapi kalau kemudian Maryam orang berburuk sangka kepada agama yang dianut Maryam, itulah yang kemudian dikhawatirkan Maryam. Maka Maryam itu yang paling dikhawatirkan adalah orang berburuk sangka dengan agama yang dianutnya. Dia khawatir. Orang sekarang kan lain. Orang sekarang itu justru tak khawatir orang berburuk sangka dengan agama yang kemudian dia anut. Maka banyak orang yang kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Tapi dia tak khawatir kalau orang itu kemudian dengan perbuatannya itu berburuk sangkanya bukan kepadanya, tapi kemudian kepada agamanya. Yang paling dikhawatirkan Maryam itu kalau orang sampai berburuk sangka kepada agama yang dibawanya. Jadi menjaga agama itu sedemikian rupa. Orang tak khawatir dengan KTP-nya Islam. Orang tak khawatir dengan sebutan dia Muslim, mukmin. Lalu kemudian dia melakukan dosa. Ketika orang bertanya siapa pelaku dosa itu, lihat KTP-nya, oh Islam. Siapa yang melakukan bom itu, lihat KTP-nya Islam. Kan berarti orangnya Muslim. Dia tak khawatir kalau orang mengecap buruk terhadap agama yang dia peluknya. Maka Maryam itu yang paling khawatir, dikhawatirkan. Maka Maryam tak ada melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Maka ketika Maryam hamil, bukan yang dikhawatirkan hamilnya dan orang berburuk sangka kepadanya, tapi kalau sampai nanti orang akan berburuk sangka dengan agama yang dianut oleh Maryam. Itu luar biasanya Maryam menjaga agamanya. Maka paling tidak ini menginspirasi kepada kita bagaimana perilaku kita itu tidak membuat orang berburuk sangka terhadap agama yang kita anut. Itu paling penting. Maka kalau orang sudah menampilkan agama dalam sebuah akhlak, maka itu jauh akan lebih mudah diterima oleh orang. Maka kalau kita baca kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau di daerah-daerah Arab itu kan rumah lebih banyak bentuknya flat. Flat itu ya tingkat seperti inilah. Artinya nanti ada ini kayak flat-flat gitu kan per ini ya, rumah Hasan Basri itu kebetulan di bawah dan di atasnya itu penghuninya non muslim di atasnya.
Lalu kemudian rumah tingkat ini biasanya yang rawan itu kan sekitaran kamar mandi. Dan ternyata betul kamar mandi orang yang non muslim di atas Imam Hasan Basri itu ada bagian yang merembes bocor ke bawah. Dan Imam Hasan Basri itu menampung air yang kemudian merembes ke bawah itu bukan hitungan hari tapi hitungan tahun. Artinya lama. Dan kemudian ketika Imam Hasan Basri nampak tidak keluar, yang non muslim ini khawatir kemana agaknya orang yang ada di bawah saya ini kok lama saya tidak melihat. Lalu kemudian bertamu. Saat bertamu ke bawah ternyata Imam Hasan Basri sedang sakit. Lalu kemudian saat ke bawah baru kemudian terlihat di ember itu ada air, dan kemudian dilihat ternyata air itu jatuh dari tempat dirinya. Dan kemudian dengan itu yang non muslim itu masuk Islam hanya karena melihat akhlak Imam Hasan Basri terkait dengan kondisi itu. Dia lewati saja dengan kesabaran, hanya cukup dengan dia tadah. Maka sebetulnya yang paling mencerminkan mudah untuk kemudian orang menerima keberadaan kita, orang itu yakin bahwa agama yang kita anut itu mengajarkan kepada kebaikan, itu lebih mudah ketika kita menampilkan dalam bentuk akhlak, dalam bentuk sikap keseharian kita. Maka Maryam khawatir kalau nanti orang berburuk sangka kepada agama yang dianutnya. Itu maksud dari doa Maryam. Berarti bukan doa ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Karena gini, kajian orientalis ini dia akan mencari seakan-akan satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan, hadis dengan ayat itu kemudian bertentangan, model-model seperti itu. Maka hadir beberapa penjelasan bahwa apa yang dianggap secara zahir itu bertentangan, setelah tahu maknanya ternyata tidak bertentangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Maryam berdoa ya laitani mitu qabla hadza, wahai Tuhanku matikanlah aku sebelum ini. Di antara makna doa itu adalah li alla yaqa qaumun bisababiha fil buhtan wazzur wan nisbah ila zina. Jadi Maryam itu tidak ingin orang setelahnya jatuh dengan sebab itu dia jatuh pada perbuatan dusta, lalu kemudian pada perbuatan zina. Jadi Maryam itu tidak ingin orang setelah Maryam itu melakukan zina, lalu saat dia melakukan zina dia nisbahkan kepada Maryam. Kenapa hamil tak ada suami? Dulu Maryam juga hamil tak ada suami. Maryam tidak ingin seperti itu. Jadi tidak ingin orang setelahnya ketika berbuat zina, perbuatan zina itu akan dinisbahkan kepada Maryam. Maryam tidak ingin itu saja. Makanya Maryam itu yang paling khawatirkan. Maka Maryam berdoa, ya Allah, daripada nanti orang ketika berbuat zina menisbahkan perbuatan zina itu kepada aku, matikan saja aku sekarang ya Allah. Jangan sampai kemudian aku mati sebelum kejadian. Itu doa Maryam. Maka Maryam tidak ingin orang itu ketika melakukan keburukan dinisbahkan kepada yang bersangkutan. Nah, sementara kalau kemudian orang menyebutkan saat ditanya kenapa melakukan dosa itu bos yang mengajarkan, ini kan berarti sudah menisbahkan dosa kepada bosnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Maryam. Maka jangan sampai kemudian orang melakukan keburukan, saat ditanya kenapa melakukan keburukan, oh si A yang mengajarkan, si B yang mengajarkan, maka dosa itu akan dinisbahkan kepada orang sebelumnya. Maka jangan sampai, karena yang diajarkan Rasulullah SAW itu bagaimana merintis satu sunnah yang baik, man sunnah sunnatan hasanatan. Jadi fil islami man sanna fil islami sunnatan hasanatan, orang yang kemudian di dalam agama Islam itu merintis satu hal yang baik, lalu kemudian yang baik itu diikuti oleh orang setelahnya, maka meskipun dia sudah mati, maka dia akan terus mendapatkan aliran pahala dari kebaikan yang dahulu pernah dirintisnya. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, kalau dalam Islam itu dia merintis sesuatu yang buruk, lalu sesuatu yang buruk itu diikuti oleh orang setelahnya. Orang setelahnya ketika ditanya, kenapa kok bisa korupsi? Dahulu diajarkan sama bos. Kenapa kok bisa berbuat seperti ini? Dahulu diajarkan oleh abang. Oh, dahulu diajarkan oleh teman. Dahulu diajarkan oleh siapa saja. Maka yang mengajarkan itulah di antara orang yang punya kontribusi dalam perbuatan dosa tersebut, maka dia juga akan mendapatkan bagian dari dosa yang dahulu dia ajarkan kepada orang lain. Maka Maryam itu luar biasa. Kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan ini, bahwa yang dimaksudkan oleh Maryam itu, dia tidak ingin orang setelahnya kemudian ketika melakukan keburukan, dan ketika itu dia nisbahkan segala sesuatu keburukan ini terkait dengan Maryam. Maka ini hal yang kemudian menarik untuk kemudian kita cermati, bahwa
apa yang Rasulullah SAW sabdakan dan kemudian apa yang tertera di dalam Al-Quran, itu tidak ada sesuatu yang bertentangan. Maka kalau sesuatu itu tidak bertentangan, maka kita tak perlu risaukan lagi. Kalau ada serangan-serangan dari orientalis atau kemudian orang yang ingkar sunnah, lalu kemudian meragukan antara apa yang Rasulullah SAW sampaikan dengan kemudian apa yang di dalam Al-Quran, tak mungkin kita bisa menjawabnya sepintas kalau kemudian kita tidak mendapatkan keterangan dari para ulama. Karena ada juga, bukan hanya ini saja, untuk meragukan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, untuk meragukan orang bahwa Al-Quran itu bukan Allah, buatan Nabi Muhammad, orientalis itu satu diantaranya membicarakan tentang Al-Quran yang paradok antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Apa diantaranya? Ayat yang kemudian membolehkan menikah sampai 4. Itu kan ayatnya boleh kan? Wankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kan boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir takut tak bisa adil, maka cukup satu saja. Kalau tak bisa adil, satu saja. Berarti boleh tidak 4? Boleh. Kalau boleh 4, mungkin tidak adil. Mungkin. Kan kalau tidak mungkin adil, cukup satu saja. Kalau memungkinkan adil, silahkan 4. Kan Al-Quran membicarakan itu. Lalu kemudian di surat yang sama An-Nisa juga Al-Quran membicarakan seperti ini. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan bisa berlaku adil bainan nisa, di antara perempuan-perempuan, artinya istri yang kamu miliki, walau harastum, meskipun kamu berusaha. Kalian tidak akan bisa berlaku adil meskipun sudah berusaha. Oh, Al-Quran yang awal tadi membicarakan bisa adil. Al-Quran yang belakangan tidak bisa adil. Kan kata lan itu kan tidak sama sekali di dalam grammar bahasa Arab. Tidak sama sekali bisa berlaku adil. Berarti Al-Quran ini bertentangan dong antara satu dengan satu yang lainnya. Lalu kalau kemudian kita tak punya pengetahuan disodorkan seperti ini, kita tentu tak bisa menjawabnya. Maka menjawab ini bagaimana? Tentu dari pengetahuan. Oh, ternyata ayat yang pertama tadi berbicara adil tentang hal yang bersifat zahir. Contoh harta, itu kan nampak, tentu bisa adil. Kalau satu dikasih 10.000, satunya juga kasih 10.000, satunya juga 10.000, begitu juga yang lainnya. Kan sama. Kalau yang ini dapat giliran satu malam, maka yang juga satu malam. Itu kan adil secara zahir. Kalau rasa, itu tak bisa disamaratakan. Rasa itu tak bisa disamaratakan. Rasa itu tak bisa disamaratakan antara satu istri dengan istri yang lainnya. Maka ayat tadi membicarakan yang kedua itu, bahwa tidak bisa adil itu yang mana? Yang rasa. Yang bisa adil di bagian yang pertama itu masalah apa? Masalah sesuatu yang bisa dilihat, finansial umpamanya. Yang di belakangan itu hati. Hati itu tidak akan pernah bisa sama rata. Maka orang yang punya istri 4, rasa hatinya itu pasti berbeda antara istri yang 1, 2, 3 dan kemudian 4, itu pasti berbeda. Maka kalau sulit kita menggambarkan seperti ini, kita bisa menggambarkan sayangnya orang tua kepada anak. Itu berbeda. Umpamanya anaknya 7. Meskipun orang tua sudah berusaha berlaku sama antara anak ketujuhnya, kadang itu rasa berbeda. Maka anak yang rajin nelpon dengan yang jarang nelpon, itu berbeda rasa sayangnya. Anak yang sering ngasih ke orang tua dan yang tak pernah ngasih, itu berbeda rasanya. Rasa yang ada pada diri orang tua. Anak yang kemudian berbaktinya kepada kedua orang tua luar biasa dengan yang tidak berbakti, itu berbeda rasanya. Berbeda tentang kecenderungan orang tua itu kepada anaknya. Maka kita kalau punya abang, punya adik, dan kemudian rasa orang tua itu tidak sama, maka tak perlu cemburu. Usahakan kemudian kita ingin menerimanya, karena kita tidak bisa memaksa hati seseorang itu untuk kemudian memberikan rasa yang sama kepada kita. Maka kita maklumi saja. Tapi bagi orang tua, kalaulah seandainya ada perasaan lebih kepada satu di antara anak yang sudah ada itu, jangan sampai diperlihatkan. Tapi kalau masalah yang nampak, orang tua itu harus berlaku adil. Sampai kemudian di antara pesan Rasulullah SAW, adilu baina abnaikum, maka berlaku adillah di antara anak-anak kalian yang kalian miliki. Jadi berlaku adil itu yang mana? Kalau satu umpamanya kita belikan sesuatu, maka yang satunya juga belikan sesuatu. Kalau yang satu engkau belikan ini, maka begitu juga yang satunya lagi. Itu terkait dengan adil ketika yang nampak dilihat oleh mata. Merasa itu kita tidak bisa memaksanya. Paling tidak kita terinspirasi bagaimana kemudian kalau orang itu ingin membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu ayat dengan hadis yang lain. Ketika kita tidak punya keilmuan tentang itu, kadang kita ragu. Dengan keraguan itu kadang orang menanyakan tentang keabsahan Al-Quran tersebut. Maka oleh karena itu kita tentu perlu merujuk ke pendapat beberapa para ulama agar kemudian kita bisa tercerahkan dan kemudian kita bisa terinspirasi. Inilah diantara yang kita sampaikan pada
pada siang hari ini. Semoga tidak mengurangi nilai untuk kemudian kita menambah pengetahuan kita. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan kalau ada. Ini karena tak ada kawannya, hilang yang akan ditanya. Baik, kalau tidak ada, semoga ini bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.